Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Fortunito Kopa Bunda Jakabun. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Silakan simak video ini. Submateri yang pertama yaitu sumber energi dan penggunaannya. Didefinisikan, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Yang pertama, jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Contohnya, energi matahari atau energi surya, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya ketersediaannya di alam ini terbatas. Contohnya, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi dibagi menjadi 4, yaitu pemanfaatan energi untuk keperluan industri, pemanfaatan energi untuk keperluan rumah tangga, pemanfaatan energi untuk keperluan transportasi, dan pemanfaatan energi untuk keperluan komersial. Yang ketiga, energi fosil. Bahan bakar fosil terbentuk jutaan tahun, yang dimana ketika tanaman, hewan, dan makhluk lainnya mati dan terkubur di bawah bumi, jasadnya secara bertahap berubah selama bertahun-tahun karena panas dan tekanan dalam kerak bumi, dan terbentuk batu bara, minyak, dan gas. Selama ini, sebagian besar sumber energi utama manusia di bumi lebih terfokus pada penggunaan bahan bakar fosil yang telah banyak menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti CO2 dan telah memberikan kontribusi terbesar bagi pemanas global. Saat ini, hampir semua kebutuhan energi yang manusia gunakan diperoleh dari konversi sumber energi fosil, misalnya energi untuk pembangkit listrik, industri, dan berbagai macam alat-alat transportasi. 3 jenis energi fosil yang banyak dimanfaatkan di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat, gelap, dan kehijauan yang mudah terbakar. Cairan ini juga sering disebut sebagai emas hitam yang berada di lapisan atas dari sebagian area yang ada di kerak bumi. Bahan kimia yang terkandung dalam minyak bumi adalah berbagai hidrokarbon, sebagian besar dari seri alkana dengan berbagai varian penampilan, komposisi, dan kemurnian. Kemudian batu bara. Batu bara adalah batuan yang dapat dibakar karena terbentuk dari endapan organik, sisa tumbuhan yang kemudian dibentuk dengan proses pembatu baraan. Unsur-unsur kimia yang terdapat dalam batu bara ini adalah hidrogen, oksigen, dan karbon. Pembentukan energi fosil ini mengalami proses yang sangat lama dengan mendapatkan pengaruh dari gesekan panas bumi dan tekanan udara lainnya. Kemudian gas alam. Bahan bakar fosil ini penting dan banyak digunakan lainnya adalah gas alam. Gas alam adalah metana, kadang-kadang dikenal sebagai gas rawa. Gas alam biasanya ditemukan di bawah tanah bersamaan dengan minyak bumi dan batu bara, tetapi kadang-kadang terjadi itu dan dipompa melalui pipa. Setelah dipompa keluar, kemudian diangkut ke tempat penyimpanan atau untuk keperluan rumah tangga. Gas alam telah menjadi sumber gas kosmetik selama bertahun-tahun. Yang keempat, ketersediaan sumber energi. Pemanfaatan energi tak terbarukan yang hingga saat ini masih mendominasikan penggunaan energi di Indonesia membuat masalah yang sangat serius dalam hal ketersediaan cadangan sumber energi tak terbarukan itu sendiri. Cadangan minyak bumi, batu bara, atau gas alam suatu saat akan habis di alam jika dari sekarang kita tidak memperhatikan pemanfaatannya secara optimal. Submateri yang kedua yaitu solusi terhadap keterbatasan energi. Krisis energi dan berbagai pencemaran yang berdampak sangat negatif bagi lingkungan dan kehidupan manusia mengharuskan kita mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, penghematan energi. Salah satu solusi untuk mengatasi krisis energi saat ini adalah dengan cara melakukan penghematan energi. Penghematan energi fosil untuk berbagai keperluan hidup manusia sehari-hari seperti sudah menjadi
ketergantungan, sehingga agar menghindari permasalahan yang ditimbulkan akibat krisis energi, kita harus melakukan penghematan energi. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Berikut langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Misalnya lampu neon yang lebih bersifat hemat energi daripada lampu bolam. Kemudian membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan secara bergantian atau tidak berlebihan. Ketiga, mematikan televisi, keran, air, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Yang keempat, jika kemungkinan untuk mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari saja. Kelima, menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat berhemat energi dan ramah lingkungan, seperti pendingin ruangan dan kulkas dengan freon yang ramah lingkungan. Yang keenam, mengefisienkan pemakaian energi di tempat umum seperti berpusat pembelanjaan, perkantoran, terminal, jalan raya, bandara, stasiun, dan sebagainya. 7. Mendesain rumah atau gedung hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik dengan cukup ventilasi sehingga mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Yang ke-8, pemerintah menyediakan fasilitas kendaraan umum massal secara efektif dan efisien. 9. Pemerintah menyusun kebijakan memberikan penghargaan atau apresiasi positif atas segala upaya atau inovasi penghematan energi. Menyosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghemat energi. Memakai jenis pakaian yang nyaman sesuai kondisi cuaca, suhu udara sehingga mengurangi penggunaan energi untuk pendingin atau pemanas ruangan. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang sangat melimpah. Namun, pada kenyataannya, potensi sumber energi terbarukan tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena saat ini Indonesia masih bergantung pada sumber energi fosil yang sudah jelas menyajikan masalah besar. Sumber energi fosil yang ketersediaannya di alam sangat terbatas juga dapat menyebabkan polusi udara, air, dan tanah, serta menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah juga masih kurang mendukung terhadap pemanfaatan energi alternatif atau terbarukan untuk tahun 2025 yang hanya sekitar 15%. Hal ini dapat dilihat dalam Bab 2 Pasal 2 Peraturan Pemerintah bahwa target konsumsi energi yang digunakan di Indonesia pada tahun 2005 yaitu minyak bumi berkurang dari 20%, gas alam bumi lebih dari 30%, batu bara lebih dari 33%, biofuel lebih dari 5%, panas bumi lebih dari 5%, energi baru dan terbarukan lainnya, khususnya biomasa, nuklir, tenaga air skala kecil, tenaga surya, dan tenaga angin lebih dari 5%. Bahan bakar lain yang berasal dari cairan batu bara lebih dari 2%. Sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang layak dikembangkan yaitu biomasa, biofuel, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, tenaga nuklir, tenaga surya, gelombang laut, pasang surut air laut, hidrogen, dan energi panas laut. Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk ataupun buangan. Contohnya, biomasa diantaranya adalah tanaman, rumput pohon, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, tinja, dan kotoran hewan. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan yang berupa bahan bakar baik padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi, seperti tebu dan sorghum, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi, jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal
yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Tenaga air. Air adalah sumber daya terbarukan yang terus diisi oleh siklus global penguapan dan curah hujan. Energi air yang mengalir dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi air merupakan salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Tenaga angin. Angin adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk kapal layar, kincir angin, dan menggiling gandum. Energi angin ditangkap oleh turbin angin, kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatan dari energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLT Bayu. Tenaga nuklir. Proses reaksi nuklir yang terkendali dapat menjadi sumber energi alternatif yang berpotensi sangat besar. Tetapi pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir ini sering diprotes oleh masyarakat. Proses reaksi nuklir ini dikenal sebagai reaksi fisi yang menghasilkan panas untuk penguapan air yang dapat digunakan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Tenaga surya. Matahari adalah sumber energi yang paling kuat. Energi surya dapat digunakan untuk pemanasan rumah, pencahayaan dan pendinginan, pembangkit listrik, pemanasan air, dan berbagai proses industri lainnya. Gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Energi dari gelombang laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatan energi gelombang laut memerlukan teknologi yang mahal dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya. Pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut adalah energi terbarukan yang dihasilkan oleh pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Terdapat dua jenis sumber pasang surut air laut, yaitu perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang surut dan arus pasang surut terutama pada selat-selat yang kecil. Hidrogen. Hidrogen memiliki potensi luar biasa sebagai sumber bahan bakar dan energi. Pemanfaatan hidrogen masih terkendala pada teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan potensi ini masih dalam tahap awal. Hidrogen adalah elemen paling umum di bumi. Air 2/3-nya adalah hidrogen, tapi hidrogen di alam selalu ditemukan dalam kombinasi dengan unsur lain. Setelah dipisahkan dari unsur-unsur lain, hidrogen dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan, menggantikan gas alam untuk pemanasan dan memasak, dan untuk menghasilkan listrik. Energi panas laut. Panas sinar matahari yang diserap oleh permukaan laut menyebabkan temperatur di permukaan laut lebih hangat. Temperatur akan turun cukup drastis saat di bawah permukaan laut. Perbedaan temperatur ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pemanfaatan sumber energi ini disebut dengan konversi energi panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion atau disingkat OTC. Kelebihan OTEC yaitu tidak menghasilkan gas rumah kaca, tidak membutuhkan bahan bakar, biaya operasi rendah, produksi listrik stabil, menghasilkan air pendingin, produksi air minum, ekstraksi mineral, dan produksi hidrogen secara elektrolisis. Kelemahan OTEC seperti belum adanya analisis mengenai dampaknya terhadap lingkungan, efisiensi total masih rendah, dan biaya pembangunan yang juga masih sangat mahal. Sekian hasil penjelasan dari materi pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.